Jadi aku mau pakai itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat pagi teman-teman, pada pagi hari ini menjelang siang ya. Mungkin boleh tahu dong reaksinya teman-teman, bagaimana keadaannya. Baik, pada pagi hari ini kita akan mengadakan sejarah di mana itu mengenai desainnya NPBK FIP pada paslon kita, paslon pertama. Pada hari ini dihadiri oleh Mas Bagus Iston Ghazali dan Mbak Nurasi Basri. Mungkin bisa menyapa dulu, Mbak. Halo teman-teman, selamat pagi. Oke, buat Mbak Asi, mungkin juga boleh dong sapaannya. Halo, selamat pagi teman-teman. Wah, luar biasa sekali ya pada pagi hari ini, teman-teman juga semangat-semangatnya. Oke, kita tahu nggak di sini kita akan membahas apa aja nih teman-teman. Mungkin bisa chat di kolom komentar ya. Kebekaan serta ada KHMP-an. Yang kedua, kita akan menganalisis lingkungan BK, dan yang ketiga kita akan melakukan bedah visi misi dari paslon kita yang pertama ini, dan yang terakhir akan ada tanya jawab terhadap paslon satu kita. Baik, sebelum kita masuk ke acaranya, saya akan membacakan profil dari paslon kita, paslon pertama, yaitu Mas Bagus dan Mbak Asi. Baik, dari profil paslon, calon paslon Ketua HMPBK 2024, yaitu Mas Bagus Iston Ghazali. Mas Bagus ini berasal dari angkatan 22D, yaitu pengalaman organisasi dan track record-nya adalah yang pertama Segbit 6 kewirausahaan 2 periode, OSIS SNMPN 1 Suboh, yang kedua Dewan Ambalan dari 2019 sampai 2021, yang ketiga ada Remaja Masjid Raudatul Jannah 2019 sampai 2021, yang keempat ada menjadi wakil ketua OSIS 2019 sampai 2020, yang kelima, Mas Bagus naik menjadi ketua OSIS SMAN 1 Suboh pada tahun 2020 sampai 2021. Yang keenam ada DPO, Forum OSIS Kabupaten Situbondo. Yang ketujuh, Mas Bagus adalah Forum Anak Kecamatan Suboh. Yang kedelapan ada Wakil Ketua PAC Ibnu Pelandingan pada tahun 2020 sampai 2023 saat ini. Yang sembilan ada Bendahara PAC Ibnu Pelandingan pada 2023 sampai nanti 2025.
Yang ke-10 yaitu menjadi YF BEM UNESA, berkolaborasi dengan Olipedia di ACC UNER. Yang 11 ada Saka Bayangkara Polsek Besuki. Yang 12 menjadi Wakil Ketua Relawan Disabilitas UNESA. Yang ke-13 ada Subdirektorat Layanan Bimbingan Konseling dan Karir UNESA. Yang ke-14 ada Departemen Pengembangan Organisasi PKPT IPNU UNESA 2023 sampai 2024. Next. Halo, halo. Cek, cek, cek. Cek, cek, cek. Keluar suara. Cek, cek. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Maaf tadi ada sedikit problem ya. Baik, yang ke-15 di sini ada Forum Penanaman Karakter Anti Narkoba Jawa Timur. Yang ke-16 ada Aksi Pramuka Peduli Kegiatan Pengamanan Nataru 2019 serentak se-Jawa Timur. Yang ke-17 Bagus sedang mengikuti LKMTD dari Teknologi Pendidikan FIP UNESA pada tahun 2023 dan juga sudah mengikuti LKMTM BEM FMIPA UNESA 2023 serta pelatihan legislatif DPM FIP UNESA pada 2023. Serta prestasi yang pernah diraih oleh Mas Bagus saat ini yaitu juara 3 debat Hari Anti Korupsi Kejaksaan Situbondo. Yang kedua juara 3 nilai USN kelas 9 SMPN 1 Suboh. Yang ketiga adalah lolos seleksi beasiswa jalur prestasi kepemimpinan UNESA tahun 2022. Baik, kita akan lanjut kepada Wakil Ketua HMPBK kita pada 2024, yaitu Mbak Nurasi Basri. Mbak Nurasi Basri ini adalah salah satu dari angkatan 2022A, bimbingan dan konseling. Pengalaman organisasi Mbak Nurasi yang pertama yaitu Mbak Nurasi pernah menjadi bendahara umum ITNASCI MAN 1 Bone periode 2019 sampai 2020, Sekretaris Umum OSIS MAN 1 Bone periode 2020 sampai 2021, Sekretaris Umum Ikadah Bone tahun 2022, Humas Ikadah Sulsel 2022, Wakil Kepala Departemen PPK HMPBK UNESA tahun 2023, Moderator Proceeding International Conference Guidance and Counseling atau bisa disingkat ICGC Prodi BK UNESA 2023, MC Studi Banding Prodi BK FKIP UPS Tegal di Prodi BK FIP UNESA, Moderator Webinar Kesehatan Mental Nasional HMPBK UNESA 2023, Moderator Kuliah Tamu Komunikasi dalam Layanan Bimbingan dan Konseling bagi Anak Berkebutuhan Khusus Prodi BK UNESA. Yang 10, MC dan Moderator Nasional Championship HMPBK UNESA 2023. Baik, kita selanjutnya akan bahas mengenai prestasi yang diraih oleh Mbak Nurasi Basri. Yang pertama, Mbak Nurasi Basri pernah menjuarai 1 pidato 3 bahasa tingkat SMA, SMK sederajat se-Kabupaten Bone tahun 2020. Juara 1 Tausiah Putri, PTQ, LPP, RRI Makassar tahun 2021. Putri Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Bone tahun 2021. Best Sosial Media Putri Duta Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021.
runner up Duta IPPNU UNESA tahun 2023, lolos pendanaan PMW UNESA tahun 2023, lolos publikasi jurnal Sinta 3 di Bisma The Journal of Counseling. Baik, itu adalah profil dan prestasi dari paslon sama kita ya Mas Bagus dan Mbak Astri. Selanjutnya kita akan masuk ke acara pertama, yaitu kita akan membahas mengenai wawasan kebekaan dan KHMP-an, yang dimana kebekaan ini akan dijelaskan oleh Mas Bagus sendiri dan KHMP-an akan dijelaskan oleh Mbak Asih. Oke, sebelum itu bagaimana sih keadaan teman-teman saat ini? Apakah baik? Sebelum mungkin boleh raise hand atau emojinya. Oke. Baik, untuk yang pertama yaitu mengenai wawasan kebekaan. Halo Mas Bagus, apa kabar? Halo Mas Bagus. Halo, baik Mas Bas. Halo Mas Bagus, mic-nya. Kapan mulai ini? Oke. Mas Bagus. Halo. Halo. Cuman komen apa cocok komen sih. Paling ya paling. Matamu. Oke, kita lanjut ya. Sebelumnya kita sapa dulu paslon kita nih. Halo Mas Bagus dan Mbak Asih. Halo, halo Mas Bas. Halo, Mas Bas. Apa kabarnya nih Mbak Mas Bagus sama Mbak Asih? Alhamdulillah sejauh ini masih baik meskipun ada agak sedikit radang karena cuaca menentu. Oh ya, sekarang memang lagi zaman-zamannya sakit ya Mas ya. Musim-musimnya sakit gitu. Bagaimana kalau Mbak Asih pada pagi hari ini, bagaimana keadaannya? Alhamdulillah keadaannya baik selalu. Sehat. Wah, alhamdulillah ya. Apakah Mbak Asih dan Mas Bagus pada pagi hari ini untuk menyampaikan mengenai wawasan kebekaan dan KHMP-an nih? Siap, siap. 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 Baik, jika siap, waktu dan tempat kami persilakan Mas Bagus mengenai kebekaan. Oke, mungkin aku nanya aja ya Mas Bagus ya, nggak apa-apa nih Mas Bagus, aku nanya mengenai kebekaan. Ya, monggo, monggo Mas. Mas Bagus tahu nggak nih sejarah BK di UNESA mungkin gitu? Oke, sebelumnya terima kasih Mas Bas. Sejarah dari program studi bimbingan dan konseling dimulai dari 19 Desember tahun 1964, yang dimana Universitas Negeri Surabaya masih belum bernama universitas, tetapi masih IKIP Surabaya, dan jurusan bimbingan dan konseling merupakan jurusan tertua di UNESA. Oleh karenanya seharusnya yang dihasilkan, orang-orang yang telah dihasilkan oleh program bimbingan dan konseling ini sudah banyak lulusan-lulusan yang sudah menjadi guru BK dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu Mas. Oke nih untuk Mbak Asih mungkin. Mbak Asih ini sejak
dulu waktu pendaftaran BK itu bagaimana nih Mbak? Gitu proses pendaftarannya gitu sehingga bisa menjadi bagian dari HMP BK. Oke, terima kasih Mas Bas untuk kesempatannya. Jadi aku sedikit cerita ya. Aku masuk ke BK itu lewat jalur SBMPTN kebetulan. Jadi memang dari kalau dulu di tahun aku tuh emang kan kita lewat ini ya dari Kemendikbud, kemudian nanti kita pilih jurusan, pilihan prodi. Itu kebetulan aku pilih pertama itu di BK dan alhamdulillahnya ikut SUTBK, terus alhamdulillahnya lolos gitu. Oke, untuk Mas Bagus lagi nih mengenai seputar BK gitu. Menurut Mas Bagus nih, kan BK adalah jurusan tertua yang Mas Bagus ya di FIP nih gitu. Bagaimana menurut Mas Bagus pelajaran yang dari menurut Mas Bagus tuh mengenai Mas Bagus sendiri mengenai BK tersebut gitu. Ada kesulitan atau mungkin bisa disediakan sedikit cerita gitu pengalaman Mas Bagus dari semester 1 mungkin sampai semester 3 saat ini serta tadi ada mendapatkan beasiswa kepemimpinan tuh mungkin bisa diceritakan juga bagaimana gitu mungkin teman-teman bisa juga mendapatkan sedikit ilmu gitu. Ya, terima kasih Mas Bas. Boleh cerita sedikit tentang perjalanan saya ketika saya diterima di UNESA. Waktu itu sudah tidak ada jalur masuk lagi dan alhamdulillah saya menemukan jalan di jalur prestasi kepemimpinan OSIS. Kebetulan waktu itu sertifikat OSIS saya manfaatkan untuk jalur masuk di UNESA dan akhirnya terima. Dan alhamdulillah saya bebas UKT, bebas SPI 15 juta, saya dibebaskan oleh UNESA. Dan tapi masih belum rezeki, UKT masih bayar. Terus mengenai pelajaran yang ada di BK, semester 1 cukup mudah, masih cukup mudah, semester 2 juga masih cukup mudah, dan semester 3 baru harus mulai ekstra lagi belajar dan lain sebagainya. Dan saya suka gitu Mas ada di BK karena sangat relate dengan apa yang mungkin jadi passion saya. Oh ya Mas Bagus, Mas Bagus ini kalau nggak salah satu bimbasi ya Mas Bagus ya. Nah itu mungkin bisa diceritakan juga Mas Bagus bagaimana caranya biar kita itu bisa jadi bimbasi gitu. Ya, Bimbasi itu karena kami juga baru di Bimbasi Direktorat lantai 4 itu, jadi masih angkatan pertama, baru merintis dari Bimbasi subdirektorat waktu itu masih ditarik dosen seperti itu Mas Bas. Jadi mungkin tahun yang akan datang akan diadakan perekrutan kembali untuk menjaring talenta-talenta dari mahasiswa bimbingan dan konseling yang baru untuk ditempatkan di Unisa Career Center. Oke, seperti itu Mas. Oh iya Mas Bagus, kan Mas Bagus angkatan pertama nih ya mengenai bimbasi gitu. Waktu itu Mas Bagus apakah untuk pendaftarannya sendiri itu mungkin bisa dikasih bocoran mungkin udah keluar gitu. Serta biasanya tugas dari bimbasi itu bagaimana Mas Bagus gitu yang selama ini Mas Bagus pengalamannya di dalam bimbasi tersebut gitu. Berkaitan dengan pengalaman, sejauh ini sudah banyak konseling yang datang ke Unisa Career Center. Yang terakhir yang saya tangani itu masalah tentang kasus pembulian, di mana konseling ini sudah mengalami pembulian sejak kelas 4 SD, sehingga psikisnya itu terkena psikisnya, sehingga karena kami cuma hanya melayani dalam lingkup kecil yang tidak lebih spesifik ke psikis, jadi
kami alihkan, referalkan ke SMCC karena itu bukan kewenangan kami. Kewenangan kami di Unesa Career Center hanya melayani penyesuaian adaptasi mahasiswa kuliah dan juga karir seperti itu, CV dan lain sebagainya. Oh gitu ya Mas Bagus. Sekarang di Bimbasi itu ada berapa anggota sih Mas Bagus biasanya Mas Bagus? Untuk keseluruhan di Bimbasi itu sendiri sekarang masih ada 9 tim yang yang sedang bertugas ya. Kami itu bergantian di rektorat untuk menjaga ruangan agar tetap stay jika ada konseling yang datang. Oke, terima kasih Mas Bagus. Selanjutnya kita akan bertanya kepada Mbak Asi nih. Gitu. Mbak Asi kan salah satu dari Departemen PPK ya Mbak Asi pada HMP. Nah, itu bagaimana sih Mbak Asi? Ya, ternyata ada beberapa departemen di HMP gitu Mas. Oke, terima kasih Mas Bas untuk kesempatannya. Ya, jadi pengalaman dari periode kemarin itu sebetulnya staff-staffnya itu kan kita dimulai dari ada di Instagramnya HMP itu kan ada menjelaskan terkait dengan divisi-divisi apa aja yang ada di HMP. Kalau nggak salah itu tahun kemarin itu ada 7, ada PSDM, kemudian ada PPK, ada Bakmi, ada Sosma, kemudian ada Ekraf, Medinfa, seperti itu. Nah, dalam Instagram HMP pun dijelasin kalau misalkan tugas dari divisi masing-masing itu seperti apa dan program kerjanya yang akan dilaksanakan itu seperti apa. Jadi nanti itu mahasiswa BK yang pengen join ke HMP itu nanti untuk milihnya tuh mau divisi yang mana. Nah kebetulan aku tuh kalau nggak salah waktu itu milihnya divisi PPK dan alhamdulillahnya keterima. Nah kalau divisi PPK itu sebenarnya adalah penalaran profesi dan ilmuwan. Jadi nanti fokusnya itu proker-prokernya berkaitan dengan pengembangan kemampuan mahasiswa dalam bidang keilmuan. Wah, seperti itu ya Mbak Asi. Tapi sebelum itu saya mau nanya nih Mbak Asi, sebagai maba gitu ya Mbak Asi ya. Bagaimana berkas apa saja mungkin yang harus diperlukan untuk mendaftar HMP gitu? Apakah sulit atau tidak Mbak Asi gitu? Mungkin teman-teman di sini juga penasaran mengenai itu Mbak Asi. Serta tahapan-tahapannya itu biasanya seperti apa Mbak Asi gitu. Oke, aku jawab sesuai pengalaman aku aja ya. Jadi kalau untuk join HMP itu di periode yang sebelum itu ada kita mengisi Google Form pendaftaran dulu. Nah, berkas-berkas yang dimasukin itu ya kayak transkrip nilai itu pasti, terus juga surat pernyataan kalau misalkan berkomitmen, terus juga pas foto, terus apa ya? Oh, ini LKMMPD. Kalau misalkan teman-teman ikut LKMMPD, jadi kalau masuk KMP itu di periode yang kemarin itu harus ada sertifikat LKMMPD-nya. Terus kalau misalkan ada sertifikat penghargaan juga boleh dimasukin ya. Paling untuk administrasinya sesederhana itu. Nah, terus kalau misalkan udah ngisi GPOM, nanti itu akan ada tes wawancara. Jadi nanti kita bakal diwawancara sama Kahima sama Wakahimanya. Kalau misalkan udah lolos, nanti kita langsung gabung ke kabinetnya. Kayak gitu sih. Oh gitu ya Mbak Asi ya Mas. Terus Mbak Asi kan di Departemen PPK ya Mbak Asi. Nah tugas Mbak Asi selama di Departemen PPK itu mungkin bisa dijelaskan selama ini serta program-programnya gitu Mbak Asi. Oke, terkait dengan PPK. Nah, kalau PPK sendiri sebetulnya kita sebenarnya kalau secara keseluruhan HMP itu ada yang namanya program kerja sama ada agenda. Nah, kalau di PPK itu agenda megang kalau nggak proker ya agenda. Nah, kebetulan aku pegangnya agenda. Agendanya itu adalah Abiko Community atau Komunitas Akademik Bimbingan dan Konseling. Nah, kemudian di PPK itu ada juga program kerja NACA, National Championship. Terus ada webinar kesehatan mental juga sama bekerja sama yang prodi yang ECGC, yang International Conference Guidance and Counseling yang kemarin. Nah, jadi selama di PPK itu aku kan sebagai wakadif. Jadi aku kalau misalkan kadif aku nggak datang, jadi aku harus
mendampingi teman-teman PPK dalam menjalankan prokernya. Kayak gitu sih. Tugas aku selama di PPK. Wah, terima kasih banyak nih Mbak Asi udah bagikan ilmu dan informasinya mengenai HMPBK selama ini gitu. Kita kasih beralih lagi ke Mas Bagus nih, pertanyaan terakhir buat Mas Bagus gitu. Pertanyaan terakhir ini tapi banyak nih Mas Bagus gitu. Yang pertama kan tadi Mas Bagus bilangnya seru ya di BK gitu. Bagaimana, apakah BK ini termasuk jurusan yang Mas Bagus inginkan waktu sebelum mau masuk kuliah, serta pelajaran apa sih yang membuat Mas Bagus tuh pernah bingung pada pelajaran BK gitu? Mungkin bisa dijelaskan Mas Bagus. Baik, karena tadi yang saya sudah bilang sangat relate sekali dengan passion saya dan juga mungkin dengan keinginan saya, juga dorongan dari guru-guru saya dan juga untuk mata kuliah yang sebenarnya tidak ada mata kuliah yang sulit, tapi ada mata kuliah yang saya sukai, yakni mungkin waktu di semester 2 itu saya sangat menyukai bagaimana mempelajari tentang konseling psikodinamika, karena di sana kita diajari dengan metode konseling psikoanalisis yang mempelajari tentang ketidaksadaran manusia dan lain sebagainya itu. Karena saya juga pernah menemukan seorang konselor di sana dan itu membuat saya termotivasi bagi kehidupan saya bahwa setiap orang itu punya masalahnya masing-masing, sehingga kemampuan kita untuk mengatasi masalah yang kita hadapi itu menjadi tuntutan untuk kita. Seperti itu. Sekali lagi Mas Bagus, terakhir gitu. Kembali pada gimana cara kita itu pengen, kan kita pengen ngelapor ke BIMASI nih, nah bagaimana gitu prosedurnya gitu. Oke, untuk mendaftar sendiri di BIMASI, kami ada media sosial sendiri, yakni Unesa Career Center, itu bisa diakses di sana. Juga ada di sana sudah tertera link layanan konseling, juga ada hari-harinya dan sebagainya. Tapi kalau untuk saat ini karena musim liburan, Mas mungkin kita bukanya kembali itu di bulan Februari. Untuk sekarang ini mungkin libur dulu. Oke, terima kasih nih kepada Mbak Asi dan Mas Bagus sudah mau menjelaskan tentang kebekaan serta KHMP-an. Baik, kita akan beralih yang kedua mengenai analisis lingkungan BK. Nah, bagaimana sih menurut pendapat Mas Bagus dan Mbak Asi mengenai lingkungan BK saat ini di UNESA gitu? Menurut pengalaman Mas Bagus dan Mbak Asi. Kita ke Mbak Asi dulu deh mengenai pengalaman analisis Mbak Asi, karena Mbak Asi kan pernah ada di HMP nih, pastinya lebih dekat ya terhadap adik-adik BK serta terhadap lingkungan BK gitu. Biasanya kan HMP itu berjalan di jurusan tersebut gitu. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Asi. Oke, jadi ini mengkhusus ke HMP-nya ya untuk lingkungannya. Jadi mengkhusus ke HMP-nya atau secara keseluruhan? Dari keseluruhan juga, dari HMP juga gitu. Mbak Asi ya. Oke, kalau dari segi prodi ya, maksudnya sebagai mahasiswa biasa, kita jangan ada intervensi dari HMP dulu. Kalau misalkan sebagai mahasiswa biasa, ya menurut aku pribadi, lingkungan BK tuh lumayan bagus sih. Maksudnya dari segi proses pembelajaran dan lain sebagainya, mungkin masih bagus. Cuman kepada apa ya, metode pembelajaran kita kan semuanya diskusi ya, diskusi gitu. Kadang ada beberapa memang matkul yang tergantung karakteristik dosen sih. Maksudnya ada memang yang membiarkan mahasiswanya berekspresi, berdiskusi dan lain sebagainya. Cuman mungkin itu enggak menurut sebagian teman-teman mahasiswa yang lain enggak bagus. Tapi menurutku itu justru lebih menambah apa ya, gimana sih cara kita effort untuk lebih mandiri mencari materi sendiri, kemudian kita mendiskusikan sendiri, kan itu juga nanti bisa apa ya, kita bisa belajar sendiri kan gitu. Jadi kayak enggak,
karena kan kita sendiri kan udah mahasiswa ya, udah nggak disuap lagi nih istilahnya gitu. Jadi harus pintar cari-cari informasi dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk kita sekarang membahas HMP-nya. Nah, kalau HMP itu kan sendiri kan sebetulnya adalah bertujuan untuk mewadahi aspirasi ataupun mewadahi potensi dari teman-teman BK supaya nanti apapun yang dilakukan HMP ini sejalan dengan tujuan prodi. Nah, cuman mungkin memang ada beberapa kondisi di mana terkadang yang namanya prodi maunya A, HMP maunya A, maunya B gitu. Jadi seringkali ada miskomunikasi. Apalagi kan maksudnya sebagai mahasiswa kan masih pemikirannya jauh lah yang daripada senior-senior gitu. Jadi mungkin ada apa ya? Ada distractnya gitu. Tapi sejauh ini sih nggak apa-apa. Itu sih. Ternyata banyak juga ya Mbak Asia dari pengalaman yang Mbak Asia telah lakukan dengan lingkungan BK. Mbak Asia, saya nanya lagi boleh nggak Mbak Asia? Boleh. Mengenai kan Mbak Asia bergerak di HMP ya di bidang PPK nih. Bagaimana mengenai lingkungan anak BK? Apakah prestasinya udah mulai gitu terbentuk atau udah mulai menunjukkan prestasi dari anak BK tersebut gitu? Serta bagaimana hubungan antara HMP dengan mahasiswa-mahasiswa maba terususnya gitu Mbak Asi. Kan Mbak Asi kan pernah berada di HMP nih selama ini. Bagaimana Mbak Asi? Oke, kalau untuk dari segi prestasi mungkin sebenarnya saya yakin kalau mahasiswa BK itu kan banyak ya, apalagi sekarang yang angkatan 23 itu banyak. Dan saya yakin setiap dari mereka itu punya kompetensinya masing-masing. Cuman mungkin kalau dari segi HMP yang kemarin mungkin karena kita masih terutama yang Abiko ini itu kan masih baru ya, jadi kita masih meraba-raba. Jadi tidak terlalu mencakup potensi teman-teman juga. Terus kan kemarin ada kegiatan NACA dan itu sangat zong sekali sebetulnya. Seharusnya kan kita bisa apa ya mengukir banyak prestasi di situ karena kan kita sendiri yang bikin acara, penilaiannya ada di kita, seharusnya kita bisa memaksimalkan di situ. Tapi mungkin karena balik lagi karena HMP program kerja dari HMP itu masih baru, jadi masih meraba-raba dan itu merupakan kekecewaan juga sendiri sih dari core prodi gitu. Dan gimana tadi pertanyaannya lagi yang satu? Mengenai kedekatan antara HMP dengan mahasiswa di UNESA, terutama pada angkatan 2023 Mbak Asi. Oke, kalau di HMP sendiri kan sebetulnya ada beberapa kegiatan yang memang dikhususkan untuk angkatan 23 kayak Arutala, terus juga kemarin ada Disnatalis. Jadi sebisa mungkin melalui kegiatan tersebut HMP itu bisa membaur sama teman-teman yang angkatan 23, memberikan mereka fasilitasi kayak gitu. Nah, dari Arutala ini kan nantinya bisa memberikan informasi ke teman-teman yang angkatan 23 bagaimana caranya kiat-kiat untuk sukses dalam bidang akademik maupun non akademik sebagai mahasiswa BK gitu. Kemudian kan kemarin ada Disnatalis juga, Disnatalis BK yang di Kopes. Nah, itu kan mempertemukan dari angkatan sebelum-sebelumnya sama angkatan yang baru, bisa mempererat kekeluargaan kayak gitu. Oke, terima kasih banyak nih Mbak Asi udah memberikan sedikit dari pengalaman mengenai lingkungan BK. Saat ini lanjut saja ya ke Mas Bagus gitu. Nah, menurut Mas Bagus bagaimana sih analisis mengenai lingkungan BK, mengenai pendapat Mas Bagus, serta Mas Bagus kan ada satu bimbasi juga, jadi bisa menjelaskan juga nih. Oke, terima kasih Mas Bas. Mungkin apa yang analisis yang akan kita lakukan terhadap program-program yang telah berjalan dari HMPBK dan sebagainya. Menurut saya kurang kita akan meningkatkan komunikasi yang paling utama dalam organisasi ini karena kita harus mengkomunikasikan antara beberapa program yang akan kita laksanakan. Juga baik dari internal maupun dari eksternal, dosen dan sebagainya. Jadi alur koordinasi itu harus jelas, sosialisasi juga harus jelas kepada PK-PK. Jangan sampai PK kelas atau pengurus kelas ini hanya menjadi sebuah
patung saja di kelasnya, akan tetapi HMP ini harus turun tangan kepada PK dan lain sebagainya untuk mensosialisasikan program-program yang ada yang akan dilaksanakan oleh HMP. Kemudian koordinasi dengan dosen juga perlu, dengan Prodi dan lain sebagainya. Program-program yang akan kami lakukan satu periode yang akan datang akan kami coba integrasikan pada program-program studi. Kenapa? Karena HMP harus mendukung sepenuhnya program-program yang akan dilaksanakan oleh Prodi. Maka dari itu untuk mengefisienkan dan untuk minimalisir keteteran program kerja, maka dari itu kita harus melakukan perombakan-perombakan di mana program-program yang sekiranya tidak efisien itu kita pangkas saja, sehingga nantinya semua program yang dinilai berkualitas dan dapat dijangkau itu dapat berjalan secara efisien. Oke, itu Mas. Intinya koordinasi, komunikasi itu harus terus tetap terjalin agar 1 tahun pengurusan itu bisa berjalan dengan optimal dan efisien. Mungkin seperti itu, Mas Reza. Jadi hubungan antara BK ini juga harus saling menjalin antara satu komponen dengan komponen lain. Contohnya mengenai dari cutting harus terdiri angkatan di bawahnya maupun di atasnya, serta antara dosen. Oke, baik. Terima kasih Mas Bagus dan Mbak Asih sudah mau memaparkan mengenai pengalaman selama ada di BK ini. Baik, selanjutnya kita akan membedah visi dan misi dari paslon pertama kita, yaitu Mbak Asih dan Mas Bagus. Mengenai visinya nih, mungkin bisa dibantu menayangkan. Oke, baik, sebelumnya saya akan bacakan visi terlebih dahulu dari paslon satu kita, yaitu Mas Bagus dan Mbak Asih, yaitu mewujudkan HMPBK sebagai wadah bagi mahasiswa menumbuhkan karakter pintar, yaitu peduli, integritas, tanggung jawab, dan aspiratif berdasarkan Tridharma perguruan tinggi. Nah, pertanyaannya nih Mas Bagus dan Mbak Asih, mungkin bisa dijawab satu-satu ya, atau mungkin barengan juga boleh, gitu, bergantian. Nah, mungkin bisa jelaskan mengapa mengambil visi ini. Visi ini sebagai MPBK itu menjadi wadah untuk menumbuhkan karakter bagi mahasiswa BK yang peduli dulu nih. Kenapa harus peduli, terus kenapa harus integritas, tanggung jawab, dan aspiratif. Mungkin bisa dijelaskan satu persatu, Mas Bagus dan Mbak Asih gitu. Oke, aku jawab yang misi yang pertama ya. Wujudkan HMPBK yang peduli terhadap isu aktual dan terkini untuk menunjukkan daya saing organisasi. Kata peduli sebetulnya menurut kami pribadi kan HMPBK itu bukan hanya sekedar mewadahi ya aspirasi ataupun potensi dari teman-teman, tapi mereka juga harus HMP itu juga harus peka gitu terhadap situasi yang terjadi, dinamika yang terjadi di lingkungan sekitar, kayak gitu. Misalkan nih kayak isu-isu aktual, misalkan aku kasih contoh yang kemarin isu aktual yang terjadi di ranah bimbingan dan konseling, mungkin teman-teman ada yang tahu dan juga ada yang nggak tahu nih. Kalau misalkan ada salah satu pernyataan dari Komisi DPR RI yang mau menggantikan bimbingan dan konseling guru BK itu ke tim Babinsa, itu kan menurut kami itu sangat tidak relevan ya, karena kan guru BK bukan, maksudnya nggak bisa digantikan gitu loh posisinya gitu. Nah, mungkin melalui HMP gitu menyuarakan aspirasi mahasiswa bimbingan dan konseling kan bisa lebih apa ya, membuka mata kita kalau misalkan sebenarnya guru BK itu fungsinya ini loh, Babinsa fungsinya ini, jadi nggak bisa disamaratakan. Bahkan dalam Disnatalis kemarin itu
Prof. Nur Salim selaku Dekan FIP juga mengatakan hal demikian, kalau misalkan mahasiswa itu harus bisa sama-sama menyuarakan terkait dengan isu-isu yang isu-isu tersebut kayak gitu, biar diproses juga, biar diklarifikasi juga dari pihak sana gitu. Wah, itu mengenai peduli ya, Mbak ya. Mungkin Mas Bagus bisa menjelaskan mengenai integritas nih Mas Bagus di dalam visinya. Nah, baik, terima kasih Mas. Untuk AMP salah satu yang menjadi yang kami angkat ya ini berintegritas, di mana HMPBK ini memiliki integritas yang tinggi dan berdaya juang untuk mengoptimalkan segala bentuk gerak organisasi yang akan kita jalankan nantinya, sehingga dengan bentuk integritas yang sudah terbangun, membangun kepercayaan dari mahasiswa bimbingan dan konseling, rasa kepemilikan terhadap HMPBK, sehingga ini akan menumbuhkan integritas itu muncul dan kita bisa mengoptimalkan gerak organisasi untuk sama-sama memajukan jurusan prodi bimbingan dan konseling ini untuk melangkah ke depan. Itu. Baik, terima kasih Mas Bagus mengenai integritas. Selanjutnya mengenai tanggung jawab dan aspiratif, mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Asih. Oke, di sini kan membangun gerak organisasi yang tanggung jawab untuk menyelaraskan tujuan instansi. Yang namanya kita memimpin ataupun kita terjun dalam sebuah organisasi, yang pastinya kan dibutuhkan yang namanya tanggung jawab. Dan di sini tuh ada kata menyelaraskan tujuan instansi. Jadi sebisa mungkin nanti melalui HMPBK ini bisa apapun yang kita lakukan itu selaras dengan tujuan prodi. Nggak kayak misalnya nih HMP maunya gini, prodi tuh maunya gini. Jadi kayak nggak sejalan. Padahal kan HMP itu punyanya prodi gitu. Jadi mau apapun yang kita laksanakan, program kerja yang kita laksanakan itu juga harus sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh prodi itu sendiri. Kayak gitu, biar sejalan. Tahun yang kemarin juga kayak ada beberapa hal yang miss gitu. Jadi mungkin di sini yang ingin kita perbaiki adalah bagaimana supaya prodi sama HMP ini bisa berjalan lagi. Terus yang ini mengoptimalkan ruang HMPBK sebagai wadah aspiratif untuk mewujudkan ruang aman dan nyaman dalam pembelajaran. Aspiratif. Kayaknya dari awal pembicaraan kita emang HMP itu kan fungsinya adalah mewadahi aspirasi dari teman-teman. Jadi jadi kayak HMP ini adalah jembatannya aspirasi dari teman-teman. Misalkan teman-teman ada yang ingin dikeluhkan atau yang ingin dikeluhkan terkait dengan fasilitas ataupun kenyamanan dalam proses pembelajaran di lingkungan BK UNESA, itu kan nanti HMP menjadi jembatannya aspirasi itu untuk disampaikan kepada para dosen, sehingga nantinya aspirasi-aspirasi dari teman-teman itu bisa menjadi evaluasi dan bisa dijadikan sebagai sebuah supaya bisa nanti ditemukan titik solusinya seperti apa dari prodi gitu. Oke Mbak Asih, terima kasih nih. Selanjutnya mengenai misi, saya akan bacakan dulu. Yang pertama yaitu mewujudkan HMPBK yang peduli terhadap isu aktual dan kini untuk mewujudkan daya saing organisasi. Yang kedua, membentuk HMPBK yang integritas dan berdaya juang untuk mengoptimalkan gerak organisasi. Yang keempat, membangun gerak organisasi yang tanggung jawab untuk menjelaskan tujuan instansi. Yang keempat, mengoptimalkan ruang HMPBK sebagai wadah aspiratif untuk mewujudkan ruang aman dan nyaman dalam pembelajaran. Mungkin Mas Bagus bisa menjelaskan mengenai misi ini, bisa mungkin dari program kerja yang akan berhubungan mengenai dari keempat misi ini. Mas Bagus memiliki beberapa program kerja nih untuk dari misi pertama sampai keempat. Apalagi di sini ada integritas dan berdaya juang gitu Mas Bagus. Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih.
Ya, dan saya akan jelaskan mengenai program unggulan kami yang akan kami lakukan, yakni kami beri nama Sahabat Istimewa, di mana Sahabat Istimewa ini adalah sebuah program yang nantinya akan kami kolaborasikan dengan HMPBK, dengan Direktorat Disabilitas UNESA, yakni untuk memberikan pelayanan dan pelatihan, dan harapan kami nanti akan diadakan seminar internasional, yakni kerjasama dari HMPBK dengan Direktorat Disabilitas UNESA untuk menunjukkan bahwa HMPBK ini dan Sivitas Akademika khususnya di program studi BK ini sendiri peduli terhadap anak-anak berbuat kebutuhan khusus. Selain itu, hal ini juga merupakan harapan yang tertuang pada Bu Evi selaku Koorprodi untuk mahasiswa BK ini agar lebih ditingkatkan lagi kepeduliannya kepada anak kebutuhan khusus. Terus itu untuk yang peduli dan yang berintegritas itu sendiri, kita membangun hubungan dengan instansi-instansi lain untuk memperkuat dan meningkatkan daya saing organisasi di berbagai sektor. Nanti akan ada seminar karir dan lain sebagainya. Itu harapan kami ke depannya, program unggulan. Untuk program yang selanjutnya, si Maker ini mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Asih. Oke, aku jelasin yang kedua yaitu seminar. Nah, kalau dalam bahasa Inggris seminar itu kan artinya pembuat ya. Nah, harapannya ini tuh merupakan program inovasi dari kami kayak gitu. Nah, sebetulnya kalau di HMP sendiri kan udah ada yang namanya Abiko Community. Cuman yang kemarin itu kan fokusnya ada banyak tuh. Ada yang mengkhususkan untuk mahasiswa ke Belmo Dikti, terus di sana juga difokuskan untuk pembelajaran teori dan keilmuan BK, sehingga proses perjalanannya itu ini apa namanya tidak baik gitu, maksudnya tidak terkelola dengan baik gitu. Jadi harapannya dengan ada seminar ini dapat memfokuskan teman-teman lagi. Kalau misalkan teman-teman pengen lebih terjun ke untuk memperdalam teori dan keilmuan, ya maksudnya di seminar. Tapi kalau misalkan teman-teman memang mau untuk yang Belmawadikti, itu nanti di Apikom. Nah, kalau ditanya gimana sih kaitannya ini dengan misi kami? Nah, di misi kami kalau nggak salah yang pertama itu adalah yang ketiga itu kan wujudkan membangun HMPBK yang bertanggung jawab dengan menjelaskan tujuan program studi, tujuan instansi. Nah, kalau berdasarkan diskusi dari korporasi sendiri, kan kemarin itu ada yang National Championship dan lain sebagainya. Dan kita kan di sana zong ya, nggak dapat penghargaan apapun. Dan di National Championship ataupun lomba-lomba nantinya yang akan diikuti oleh teman-teman kan kebanyakan itu adalah tentang teori. Misalkan kayak video bimbingan kelompok, video konseling kelompok, poster, dan lain sebagainya berkaitan dengan keilmuan kita. Jadi harapannya ya adanya SIMAker ini bukan hanya mempersiapkan teman-teman untuk menghadapi UTS dan UAS, tapi mungkin juga bisa mempersiapkan teman-teman untuk mengikuti kegiatan-kegiatan perlombaan yang berhubungan dengan kebekaan dan sekaligus mengembangkan kemampuan teman-teman sebagai calon konselor yang baik itu seperti apa. Oh, jadi SIMAker ini kayak program kerja di mana kayak ada pelatihan-pelatihan tersebut ya, Kak ya? Iya, betul sekali. Oh, baik nih, terima kasih untuk para paslon kita sudah menjabarkan para visi dan misinya gitu. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab dengan teman-teman yang ada di breakout room ini. Kita akan kasih kesempatan 3 pertanyaan. Mungkin bisa raise hand ya yang mau bertanya. Atau bisa di kolom chat. Ntar pertanyaannya bisa ditaruh di kolom chat. Mungkin yang tidak mau raise hand. Silakan teman-teman boleh menitipkan pertanyaan di kolom chat. Atau mungkin mau langsung raise hand berbicara langsung.
Oke, teman-teman, silakan titipkan pertanyaan di kolom chat ya, teman-teman. Karena di sini sudah azan, kita break dulu, nanti akan kami jawab setelah azan selesai. Baik, karena azan telah selesai, kita akan melanjutkan sesi tanya jawab. Yang pertama, ini ada pertanyaan dari Mbak Aulia. Mbak Aulia izin bertanya, apa hal yang membuat paslon 1 ini untuk membuat program unggulan SIMaker itu tadi? Dan bagaimana agar program unggulan ini dapat terlaksana dengan baik, karena dilihat-lihat mahasiswa BK ini sendiri sangat banyak. Dengan program SIMaker yang mengajak untuk belajar bersama ini tadi, bagaimana? Apakah sudah dapat dipahami terhadap kedua paslon? Atau mau berdiskusi terlebih dahulu? Oke, siapa yang akan mulai menjawab? Oke, aku izin menjawab pertanyaan dari Aulia ya tadi. Untuk pertanyaan yang pertama, kenapa kami mengambil program unggulan SIMaker? Sebenarnya udah aku jelasin di awal itu, sebetulnya kan udah ada Abiko Community ya. Cuman cakupannya Abiko Community terlalu luas, teman-teman. Sehingga apa yang terlaksana di periode kemarin itu tidak berjalan dengan maksimal. Karena kayak semuanya itu ditumpahkan ke Abiko. Mulai yang dari Belmo Dikti, dan program Belmo Dikti itu kan juga sangat banyak. Ada persiapan PKM, dan lain sebagainya. Terus ditambah dengan adanya teori dan keilmuan ini gitu. Jadi nantinya dikotak-kotakan kalau misal kemampuan sebagai seorang konselor, baik itu dalam teori dan praktiknya, itu nanti bisa belajar bareng-bareng di SIMaker. Tapi kalau misalkan teman-teman juga mau mengasah skill dan mencoba untuk hal baru, khususnya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan bermodifik seperti PKM, PMW, MPQ, dan lain sebagainya, itu kan ada ABIKO. Nah, terus sebenarnya si maker ini juga kenapa menurut kami penting, karena kemarin itu kan ada, kalau misalkan Mbak Aulia ini adalah angkatan 23, mungkin Mbak Aulia pernah mengisi G-Form komunitas yang ada di
hari ke waktu kunjung pos itu pernah diberikan post test kalau nggak salah. Nah, dari hasil post test itu kami melihat bahwasannya banyak yang tertarik untuk membuat komunitas yang berhubungan dengan pengembangan kemampuan teori dan keilmuan bagi mahasiswa BK. Jadi kami mengambil Sineker ini. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana agar program terlaksana dengan baik. Nah, ini kita akan kolaborasi sama dosen mengajari teman-teman, dan nanti konsepnya adalah diskusi. Jadi teman-teman bisa mempunyai catatan-catatan yang kita lakukan dalam forum Sinikat ini, supaya nantinya teman-teman bukan hanya kalau di kelas kan kesannya tuh kayak apa ya, formal banget, kemudian hanya diskusi. Misalnya kan, apalagi kalau misalkan dosennya tuh hanya apa ya, kayak diskusi yang kita aja gitu, maksudnya kita aja yang memberikan materi, terus dosennya enggak sama sekali enggak menambahkan apapun gitu. Kita kan juga kayak nggak tahu salah kita di mana, terus juga bener nggak yang kita sampaikan ke teman-teman ini gitu. Nah, kalau di semester ini kan juga akan membantu teman-teman, memfasilitasi teman-teman terkait dengan informasi-informasi yang sudah teman-teman dapatkan di luar, nanti didiskusikan di semester ini biar kita bisa belajar bareng-bareng gitu. Itu sih kurang lebih. Oke, terima kasih Mbak Asi sudah mau menjawab. Apakah udah terjawab, Aulia? Mbak Aulia, apakah udah terjawab? Baik, terima kasih Mbak Aulia. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua dari Ahmad Hirza Al-Haq. Bertanya, dalam pengurusan HMPBK yang lama atau yang terdahulu, banyak dari mereka tidak meratakan kebijakannya sebagai pengurus. Apakah Mas Bagus dan Mbak Asi ini ketika sudah terpilih menjadi ketua dan wakil HMPBK siap meratakan kebijakan dalam kepengurusan? Mungkin bisa dijelaskan bagaimana caranya juga mengenai meratakan kebijakan ini tersebut gitu. Mungkin bisa dijawab Mbak Asi dan Mas Bagus. Apakah sudah memahami pertanyaannya? Ya, baik, terima kasih ya atas pertanyaannya Mas Irza. Apa yang dilakukan HMP yang sebelumnya, kami akan kawal penuh untuk apa? Untuk apa ya? Untuk apa? Untuk pemerataan potensi-potensi mahasiswa-mahasiswa BK, dan kami menjamin bahwa semua latar belakang background akan kami terima di kepengurusan HMP, dan kami tidak akan mengkat atau memojokkan, membatasi salah satu pihak yang ingin berproses di HMP, karena tujuan kami memang HMPBK ini mempunyai satu tujuan, ya ini untuk mengabdi kepada prodi, dan apa-apa yang dilakukan oleh HMPBK ini merupakan tujuan bersama. Oleh karena itu batas-batas dan sekat-sekat di antara berbagai latar belakang itu akan kami hilangkan, sehingga memang benar-benar pure atas kepentingan HMP, bukan kepentingan lainnya. Akan tetapi ketika ada suatu oknum atau seseorang yang ingin menghancurkan atau membuat jalan pintas lain yang bersinggungan dengan nilai-nilai dan tujuan dari visi misi yang kami gagas, maka pihak-pihak itu akan kami tindak tegas, baik dengan cara apapun, baik cara dikeluarkan dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam pemerintahan kami untuk 1 tahun ke depan, kami akan bersifat demokratis dan aspiratif. Mungkin ada tambahan dari Mbak Asih mengenai. Oke, aku sedikit menambahkan nih terkait dengan pertanyaannya Mas Irza. Dalam kepengurusan HMPBK yang lama itu katanya terdahulu banyak dari mereka tidak meratakan kebijakannya. Nah, sesuai dengan yang dibilang sama Mas Bagus tadi, kita tuh fokusnya adalah di tujuan, maksudnya pandangan kita ke depan, orientasi kita, sama potensi dari mahasiswa itu sendiri. Jadi kita tidak akan dalam mengelola kepengurusan itu tidak akan melihat atau memasukkannya itu, mengelolanya itu berdasarkan background atau perbedaan yang ada di
dalam personalnya, tapi kita lebih memfokuskan kepada apakah mereka memiliki tujuan yang sama, visi yang sama dengan kami, dan apakah mereka memiliki potensi. Nah, kalau misalkan mereka memiliki potensi dan memiliki tujuan yang sama dengan kami, saya rasa itu adalah hal yang wajar dan sangat bagus untuk kita masukkan ke dalam pengurusan. Dan kalau misalkan ditanya tidak meratakan kebijakannya, insya Allah dalam beberapa proker ke depan, itu kita akan menyesuaikan dengan potensi teman-teman masing-masing. Jadi dalam menyusun kepanitiaan khususnya, kita tidak boleh ada istilah membatasi ruang gerak dari kepemimpinan berhak untuk mengembangkan kompetensi mereka. Apalagi kan tujuan dasar mereka, pandangan mereka atau orientasi mereka masuk ke dalam HMP itu kan untuk mengembangkan potensi diri mereka yang selama ini terpendam gitu. Jadi sebisa mungkin saya dan juga Mas Bagus nantinya akan memberikan ruang itu kepada teman-teman yang berhasil menjadi fungsionaris dari kita. Jadi kita fokusnya itu adalah di potensi sama tujuannya sama atau tidak dan potensi apa. Jadi nanti kita sesuaikan di situ. Dan kalau ditanya ketika sudah terpilih menjadi ketua dan wakil HMPK siap memeratakan kebijakan dalam kepengurusan, siap banget. Kayak gitu aja sih kalau dari aku. Wah, jadi menurut Mbak Asi dan Bagus, mereka bakal siap nih untuk memeratakan HMP dari jurusan Prodi BK. Mereka itu akan berfokus pada potensi, tujuan, serta kelarasan dan kenyamanan bagi Prodi BK gitu. Jadi mereka tidak akan melihat dari latar belakang mereka. Jika mereka memiliki potensi, mereka akan diambil. Begitu ya Mas Bagus dan Mbak Asi ya? Benar sekali, Mas. Oke, apakah udah terjawab Mas Hirza? Baik, terima kasih. Mungkin ini kan ada 3 pertanyaan nih. Jadi silakan untuk satu pertanyaan terakhir. Saya kasih waktu sampai jam 11.45 ya. Saya tunggu, boleh raise hand ataupun ditaruh di kolom komentar atau kolom chat ya, teman-teman, chat meeting. Terima kasih. Wah, ada satu pertanyaan lagi nih masuk dari Mas Mujahidin. Bertanya mengenai apa dasar dari pencalonan Mas Bagus menjadi calon ketua HMP. Kita ketahui sendiri, Mas Bagus bukan dari anggota fungsionaris HMP BK tahun sebelumnya. Nah, ini pertanyaan khusus Mas Bagus ya. Mungkin bisa dijelaskan Mas Bagus. Baik, terima kasih Mas Moderator, Mas Bas. Tentang mengenai apa yang menjadi dasar saya untuk maju pada bursa calon Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling ini. Sebenarnya ketetapan-ketetapan dan panduan-panduan serta undang-undang itu sudah diatur oleh DPM, ya, DPM Fakultas Ilmu Pendidikan, yakni di Permawa bab 7 tentang mekanisme pemilihan bagian ke-1 yang menetapkan bagaimana pendaftaran dan penetapan calon peserta pemira. Nah, ini terdapat dalam pasal 43 yang merupakan persyaratan-persyaratan menjadi calon ketua dan wakil ketua HMP di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sana tidak terdapat adanya peraturan yang mengikat tentang syarat calon ketua himpunan mahasiswa harus berasal dari kepengurusan sebelumnya.
Dalam arti lain, demokrasi kita membebaskan untuk siapa saja yang bisa untuk menjadi calon ketua himpunan mahasiswa. Dari poin A sampai poin K, saya tidak menemukan di peraturan Permawa yang menunjukkan adanya indikasi bahwa ketua HMP harus berasal dari kepengurusan HMP sebelumnya. Maka dari itu, apa yang akan kami lakukan yakni untuk memperbaiki dan membenahi HMP tahun sebelumnya jadi HMP baru di periode kami yang memang akan kami menetap gerak dari setiap kepengurusan yang ada. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Apakah sudah terjawab, Mas Mujahidin? Halo, Mas Mujahidin. Mungkin bisa ngasih. Oke, sudah terjawab. Terima kasih kepada Mas Mujahidin dan kepada Mas Bagus. Sudah bertanya dan menjawab. Baiklah, kita akan masuki penghujung acara pada siang hari ini, yaitu penutupan. Mungkin Mas Bagus sama Mbak Asim mau ngasih closing statement nih kepada teman-teman. Mungkin dari Mas Bagus duluan atau Mbak Asim duluan nih. Mas Bagus duluan ya. Oke, closing statement dari kami, saya mengacu pada Adiaksa Bakti, nama kabinet kami, yakni pemimpin utama pengabdian, di mana kami mendedikasikan diri kami sepenuhnya untuk kepentingan Prodi BK, dan jika kami terpilih nanti, kami akan menyatukan barisan kami untuk melangkah ke depan demi Prodi BK yang lebih baik lagi, menyelaraskan tujuan HMP BK untuk kepentingan Prodi, dan apabila kami nanti terpilih dan diberikan mandat dan amanah, kami akan sejalan dengan prinsip-prinsip kami, yakni pintar, peduli, berintegritas, tanggung jawab, serta aspiratif. Serta apa yang akan kami perbaiki, yakni koordinasi dan komunikasi akan kami perbaiki sehingga menciptakan HMP yang memang benar-benar bisa sesuai harapan para mahasiswa bimbingan dan konseling. Seperti itu, mungkin bisa dilanjut oleh Mbak Asih. Oke, menyambung closing statement dari Mas Bagus, sebenarnya kami tidak bisa menjanjikan banyak hal kepada teman-teman untuk memilih kami, karena dasarnya manusia itu dinamis, manusia itu banyak yang berubah gitu. Tapi yang paling penting yang ingin kami tekankan adalah visi maupun orientasi kami ke depan ketika kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua himpunan mahasiswa Prodi BK, itu kami berkomitmen untuk menciptakan HMPBK yang pintar. Pintar dalam artian peduli, integritas, tanggung jawab, dan aspiratif. Harapannya agar nantinya HMPBK ini bisa unggul dan bisa selaras dengan tujuan Prodi BK untuk membawa Prodi BK bukan hanya berdaya saing dalam lingkup nasional, tapi juga bisa berdaya saing dalam lingkup yang internasional sesuai dengan apa yang diharapkan oleh core prodi kita. Mungkin itu sih dari saya. Terima kasih. Wah, keren sekali closing statement dari paslon satu kita. Mungkin itu adalah akhir dari acara pada kali ini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh audiens yang berkenan hadir pada acara pada siang hari ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata maupun perbuatan yang tidak sengaja. Pesan saya yang terakhir, pilihlah dengan bijak karena masa depan BK ada di tangan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan teman-teman bisa via dari Zoom. Terima kasih. Terima kasih kembali.